Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mulyatin, NIM saya 2017-61055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan pribadi. Sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, kita itu harus tahu apa itu kecerdasan intrapersonal. Jadi di sini saya akan jelaskan, intrapersonal merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahamannya. Dan kecerdasan ini juga meliputi kemampuan dan kesadaran akan kekuatannya dan keterbatasan diri sendiri, suasana hati dan kehendaknya, motivasinya, sifatnya, keinginannya, maupun berdisiplin dari kemandiriannya dan harga dirinya. Lanjut, di kecerdasan intrapersonal atau pribadi berhubungan dengan kemampuan daya tahan, tak mudah menyerah, mampu mengenal dirinya sendiri, dan dia juga mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya. Dan kebanyakan individu melakukan urutan seperti ini, misalnya seperti do, think, fail. Mereka membuat atau berbuat dahulu baru berpikir, dan terkadang mereka menyesal karena sudah berbuat. Terus yang selanjutnya itu anak kecerdasan interpersonal sebaliknya juga, think, feel, do. Mereka berpikir dan merasakan terlebih dahulu sebelum mereka bertindak. Nah, ciri-ciri anak dengan kecerdasan intrapersonal atau pribadi tingginya tersebut itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pandai mengenal dirinya. Itu juga termaksud kelebihan dan kekurangannya juga. Terus kedua, tahu apa yang ia mau dengan yang dia inginkan atau yang dia ingin dicapainya sebagai cita-citanya. Terus yang ketiga, senang akan kesendiriannya atau bisa disebut cenderung introverti. Dan yang keempat itu suka berbicara pada dirinya sendiri dengan fokus pada dirinya sendiri juga. Yang kelima, sering merenung dan mengintrospeksi dirinya sendiri dan mau menerima kritikan dari orang lain. Yang selanjutnya itu mampu atau mempunyai kemampuan yang keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang ketujuh, dapat mengkomunikasikan perasaan-perasaannya atau bisa disebut juga suka maupun tidak sukanya. Dia dapat mengkomunikasikan perasaannya. Dan yang ke-8, mampu untuk mengekspresikan kesukaan dan ketidaksukaan yang kuat. Yang ke-9 itu cenderung dapat menikmati sehari-harinya yang ia jalani dalam sehari-harinya. Terus yang ke-10, percaya atas kemampuannya dirinya sendiri. Selanjutnya yang ke-11 itu suka berlibur di tempat yang terpencil atau jauh dari keramaian. Yang ke-12, menjawab pertanyaan dengan menjawab pendek ataupun sebatas yang ditanyakan atau tidak tahu, lupa, atau biasa-biasa saja. Kekuatan anak dengan kecerdasan ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, dia itu lebih peka terhadap perasaan dan keinginannya dia sendiri. Terus yang kedua, dia lebih mengekspresikan dengan baik. Dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri dengan baik. Ketiga itu dapat menyesuaikan dirinya dengan kondisi orang lain juga. Dia dapat cepat menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Terus yang keempat, mampu bersikap mandiri. Dan yang kelima, mempunyai rasa penghargaan terhadap diri sendirinya dengan baik pula. Nah, yang keenam ini mempunyai perencanaan diri dengan baik. Jadi kekuatan anak dengan kecerdasan ini juga dia mampu merencanakan dirinya sebelum dia melakukannya atau melaksanakannya. 7, ini bisa belajar dari kegagalan atau keberhasilan yang pernah dialami sebelumnya. Dan ke-8, mengalami masalah ketika harus belajar atau bermain sendiri. Ke-9, mempunyai karakter dan kebiasaan sendiri.
Yang ke-10, mengetahui tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, cara mengembangkan kecerdasan interpersonal ini atau pribadi anak itu terbagi menjadi beberapa juga. Yang pertama itu bantu anak, kita itu harus bantu anak untuk mengenali dirinya sendiri. Dan kedua, bantu anak mengenali kesukaannya. Dan ketiga, kita juga harus bantu anak mengenali cita-citanya. Dan keempat, menolong anak mengekspresikan emosi dan perasaannya. Yang kelima, memotivasi si anak tersebut. Dan keenam, minta anak untuk menulis buku catatan harian. Nah, yang selanjutnya itu, yang ketujuh, ajari anak membahas tentang kekuatan dan kelemahannya serta cara mengatasi kekurangannya dan kelebihannya, kekuatan dan kelemahannya tersebut. Terus yang ke-8, sering-seringlah meminta pendapat dalam berdiskusi. Yang ke-9, mengajarkan anak untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Ke-10, biarkan anak memiliki waktu untuk sendiri. Dan ke-11, memperlakukan anak dengan lembut dan hangat. Dan 12, bantu anak menumbuhkan rasa percaya dirinya. Nah, kesimpulan dari di atas tersebut, kecerdasan intrapersonal atau pribadi perlu dipupuk sejak dini, mulai dari rumah, orang tua terus menanamkan citra diri anak yang positif. Terus juga bekerja samalah dengan anak maupun pengajar anak, misalnya seperti guru yang ada di sekolah. Nah, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dapat membuat anak memahami seluk-beluk tentang dirinya sendiri, seperti perasaannya, cita-citanya sejak kecil, dan kesukaannya sejak kecil. Ini semua dapat digunakan untuk membantu anak untuk meningkatkan kecerdasan interpersonalnya dengan positif. Ya, itulah tadi penjelasan tentang saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.